Shalom saudara-saudara yang kasih. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang baik ini. Kau memberikan waktu kami mendengar firman-Mu. Bilang Kau menyucikan hati kami dari segala dosa-dosa kami, agar firman-Mu menjadi satu kekuatan iman kami. Kami menyerahkan waktu ini di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku yang kasih, pagi ini firman Tuhan terambil dari 2 Timotius 2 ayat 20 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Di dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Saudara, tema pagi ini yaitu pakailah aku Tuhan sesuai kehendak-Mu. Serumpun bambu tumbuh di kebun seorang petani. Pagi itu, sang petani datang dan melihat sebatang bambu yang lebih tinggi dari yang lainnya. Ia berkata kepada bambu tersebut, "Bambu, saatnya telah tiba untuk saya memangkasmu." "Oh, silakan Tuan, saya bersedia. Saya bersedia Tuan. Tuhan memakai saya untuk apa saja yang Tuhan kehendaki," jawab bambu. "Tetapi untuk dapat memakaimu, saya harus menebangmu." "Apa? Menebangku? Bukankah di antara bambu-bambu saya lah yang paling tinggi, dan saya lah yang kelihatan indah kalau tertiup angin?" "Betul. Tetapi kalau saya tidak menebangmu, saya tidak bisa memakainya." Sejenak berpikir bambu itu, lalu berkata, "Baiklah Tuhan, tebanglah saya. Tetapi bukan hanya itu. Saya harus memotong cabang dan daun-daunnya dan memakai untuk maksud saya." Kata petani itu, "Belum cukupkah Tuhan menebang saya sehingga harus memotong cabang dan daun-daunku? Jikalau tidak, saya tidak bisa memakaimu bambu. Kalau begitu, silakan lakukan kepada. Masih ada satu lagi. Ruasmu itu menghalangi saya untuk bisa memakaimu untuk maksud saya. Saya harus mengeluarkan tulang-tulang yang terdapat pada ruas-ruasmu sehingga saya dapat memakaimu." Sambil tertunduk, bambu itu berkata, "Kalau memang harus membuang semua itu baru Tuhan dapat memakai saya, lakukanlah Tuhan." Petani itu pun menebang bambu itu, memotong cabang dan membuang daun-daunnya, serta mengeluarkan tulang-tulang yang ada pada ruas-ruasnya. Setelah selesai semua, petani itu membawa bambu itu ke sebuah sumber air yang sangat jernih. Ia menjadikan bambu itu menjadi saluran air untuk mengairi tanah-tanah yang gersang yang ada di kebunnya. Akhirnya, pohon-pohon dan tanaman lainnya menjadi subur, menghijau karena aliran air itu. Kerinduan untuk bisa dipakai Tuhan menjadi alat di tangannya harus dibarengi dengan kesediaan untuk menguduskan diri dengan mengizinkan Tuhan mengkikis setiap bentuk dosa yang ada dalam kehidupan kita. Seperti bambu yang pada awalnya tuannya tidak perlu memotong cabang dan daun-daunnya. Bukankah banyak kali kita sering merasa sudah cukup seperti ini Tuhan? Saya sudah cukup taat kepada Tuhan. Saya sudah melayani bertahun-tahun. Saya sudah cukup rohani. Tetapi menurut Tuhan, masih ada bagian tertentu yang menghalangi Tuhan untuk memakai kita. Maka Tuhan akan memotong bagian-bagian tersebut. Sakit rasanya ketika sesuatu yang sudah terbiasa
kemudian diubah. Ketika sesuatu yang sangat kita kasihi diambil, dan ketika semuanya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tetapi Tuhan harus melakukannya semuanya itu. Karena hanya dengan cara itu Ia dapat menjadikan kita alat yang mulia dan berharga di tangannya. Pakailah kami Tuhan sebagai perabot kerajaan untuk pekerjaan yang mulia di hadapan. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, mengingat kehidupan kami. Jadikan kami alat-Mu yang mulia Tuhan. Alat di dalam kerajaan. Kami rela untuk dikikis habis dosa-dosa kami. Meskipun sakit, diproses, tetapi kami bersedia memakai sebagai alat. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pagi ini. Dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.